Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali pada pelajaran hari ini. Yuk kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian sering melakukan ibadah sholat? Tentu ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Tapi, mengapa sih kita harus sholat? Apakah hanya karena sholat itu adalah perintah Allah? Adakah keutamaan dari ibadah sholat dibanding dengan ibadah yang lain? Yuk kita simak penjelasannya dalam video kali ini. Simak videonya sampai akhir ya. Sebelum mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman waj'alni minas sholihin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang keutamaan sholat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami keutamaan sholat. Anak-anak sudah siap ya? Semoga Allah memberikan kemudahan sehingga kita semua bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Amin. Kita akan langsung membahas materi keutamaan sholat. Keutamaan bisa diartikan sebagai kelebihan dari yang lain. Apa saja sih keutamaan sholat? Jangan sampai kita sholat hanya karena disuruh saja ya. Pertama, sholat termasuk rukun Islam. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas semua muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Selanjutnya, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Ini terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah melalui sholat itu lebih besar keutamanya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang yang sudah melakukan sholat tapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar? Sebab sholat yang dilaksanakan hanya sekedar gerakan. Makna sholat belum dipahami secara tepat. Keutamaan selanjutnya, yakni orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9-11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Artinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Berikutnya, sholat sebagai sarana untuk mendapat pertolongan Allah, sebagaimana disampaikan Allah dalam firman-Nya
surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang... Nah, anak-anak, itulah beberapa keutamaan sholat yang dapat kita pahami. Sudah paham ya semua? Semoga anak-anakku sekalian dapat memelihara ibadah sholatnya karena telah memahami keutamaan sholat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang anak-anakku sudah mampu memahami keutamaan sholat